Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Shalom kepada adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, kelas madya. Pada saat hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan ya. Kesempatan bagi kita semua, bagi kakak-kakak sekolah minggu boleh hadir di tempat ini, boleh melayani Tuhan, dan juga adik-adik sekolah minggu boleh menikmati setiap ibadah yang diberikan oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah yang berbeda. Kalau biasanya kita mungkin ibadahnya itu ibadah biasa, ini tidak biasa pastinya karena kita akan lebih memuji memuliakan nama Tuhan atau bahasa bekennya praise and worship. Jadi ini sebagai mungkin baru bagi anak-anak sekolah minggu dan juga baru bagi guru-guru sekolah minggu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita, khususnya bagi guru-guru sekolah minggu di tempat ini yang terus mencoba, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Allah sanggup, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Kita bertepuk tangan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Kita angkat puji kembali. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. 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 Kita terus akan menikmati pujian dan penyembahan. Kita akan terus bernyanyi adik-adik. Siapkan tenagamu, siapkan hatimu untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita yang sederhana ini, ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Lagu ini lagu yang sudah pernah kita latihankan juga dalam vokal group. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris yang berkata, Lord, you're more than anything. Kita mau menyembah nama Tuhan. You're more than gold, you're more than anything. Haleluya. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go.
will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher. Higher than the heaven. Your love is deeper. Deeper than the earth. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Kita masih menyembah nama Tuhan. Katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let. Your love is higher. Your love is higher. Higher than the heaven. Your mercy is deeper. Your mercy is deeper. Deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Sebelum kita menaikkan doa penyerahan kita, saya mengajak kita untuk terus, musik boleh terus mengalun, agar kita menikmati setiap kebaikan Tuhan. Musik boleh mengalun. Kita mau renungkan setiap berkat Tuhan pada saat hari ini. Khususnya di tahun 2021 ini Tuhan boleh memberikan kemampuan. Amin. Masih banyak kalau adik-adik boleh lihat keadaan semakin memburuk. Tapi Tuhan boleh terus memberikan kesempatan bagi kita. Amin. Bagi abang di sini, kakak di sini, kami boleh terus sehat. Kami boleh terus melayani Tuhan. Amin. Buat mama sama bapak di tempat adik-adik masing-masing, mereka boleh terus memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Haleluya. Masih banyak kalau adik-adik boleh lihat, ada yang gak bisa makan. Bahkan ada yang kehilangan nyawa oleh karena pandemi ini. Tapi kesempatan kali ini, saya secara terkhusus, abang secara terkhusus mengajak kita untuk merenung. Apa sih bang merenung? Melihat, kita pikir, kita pejamkan mata kita terdiam memikirkan 2020. Apa yang terjadi? Bagaimana kita memulainya dari kurang lebih bulan Maret ya. Kita 180 derajat, bahkan 360 derajat berubah kehidupan kita. Belajar di rumah, terus kita bergantung pada gadget kita. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop. Kebosanan pasti terus melanda kita. Bahkan kita gak bisa ketemu. Momen Natal kemarin adalah momen yang kita bisa ketemu satu sama lain, meskipun juga harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Kalau kita boleh balik, itu siapa itu rencana siapa yang terus memampukan kita, ya? Itu karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bukan karena usaha kita, Amin. bukan karena usaha orang tua kita, Amin. tapi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semua bukan karena kehendak kita. Adik-adik jangan pernah nyalahkan Tuhan ya dalam segala apapun yang terjadi. Abang gak tahu mungkin kehidupan kita seperti apa. Kalau abang boleh dengar-dengar, ada yang kesulitan, ada yang mungkin pekerjaan orang tua kita khususnya tidak jelas, karena ada pemutusan hubungan kerja mungkin, atau karena adanya banyak sekali lah. Abang tidak bisa ceritakan satu persatu. Tapi kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus
menebarkan berkat itu. Haleluya. Ya, kita mau angkat satu lagu penyembahan ini, katakan, Your love is higher than the earth. Your love is higher than the heaven. Your love is deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Katakan, your love is higher. Your love is higher than the heaven. Haleluya. Your grace is deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let. Katakan, I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Haleluya. Haleluya. Sama-sama adik-adik kita naikkan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik kami persilakan untuk duduk kembali. Abang persilakan duduk kembali. Kita mau menyerahkan ibadah kita yang sederhana ini. Adik-adik, kalau abang boleh sharing ya. Kita di sini cuma ada berempat. Ada Bang Markus, Kamelda, singers. Juga ada Kak Ani, proyektor, Bang Hermon juga sebagai gitaris. Apa sih yang boleh abang, maksudnya apa sih Bang abang menyampaikan ini? Ibadah kita benar-benar sederhana. Kita nggak banyak, kita mungkin ya sederhana lah ya. Kata yang tepat menggambarkan itu semua adalah sederhana. Agar kiranya Tuhan boleh memampukan kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nanti juga akan ada firman Tuhan yang singkat nanti sebagai pegangan bagi hidup kita yang nanti disampaikan oleh abang sendiri. Juga setiap pujian dan penyembahan kita agar Tuhan boleh mampukan kita sekaliannya. Saya nanti mengundang Kamelda nanti untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan kita ini. Kita angkat satu lagu bagi Tuhan. Waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik sekolah minggu semuanya sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, benar Tuhan, kalau waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang memberikan setiap apapun itu Bapa, setiap pergumulan hidup kami, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran Bapa, ajari kami Bapa, supaya tidak menjadi orang yang cemas atau khawatir dalam hidup kami Bapa, di tengah-tengah pandemi ini Bapa, dalam hidup kami yang kesusahan ini Bapa, tapi terima kasih Tuhan, kadang Engkau yang memberikan kami kekuatan supaya kami tidak khawatir. Karena kami percaya anak-anak-Mu Bapa, Engkau memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapak, kalau pada saat hari ini ibadah kami sekolah minggu GPI Sidang Grogol, kami mau serahkan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Bapak. Engkau yang bimbing kami dalam setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga Bapak melalui Abang Markus Bapak. Engkau yang mencurahkan setiap hikmat pengertian kepada Abang Markus ini Bapak untuk memberitakan, bercerita tentang firman Tuhan Bapak, biarlah kami sama-sama belajar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk persembahan juga Yesus yang akan kami berikan nanti Bapak. Kiranya Engkau yang bisa mencurahkan setiap berkat-Mu dan kami bisa kembalikan setiap berkat-berkat yang daripada Engkau untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan kami di GPI Sidang Grogol Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang boleh singkat saja dibagikan pada saat hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 1. Ya. Terima kasih. Kita boleh duduk, mungkin ada yang lupa berdiri atau duduk. Firman Tuhan diambil dari Amsal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu dalam versi terjemahan baru atau Alkitab yang kita punya saat ini, tapi di dalam Alkitab di versi yang lain, ya Abang bacakan, dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Abang ulangi, dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Saya percaya bahwa memasuki 2021 ini banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita duga, tidak kita bisa prediksi. Dan itu juga menjadi timbul khawatir gitu ya, kalau kamu boleh lihat dalam kehidupan kita sekalian ya, mungkin orang tuamu khawatir, padahal kamu ingin keluar. Muncul itu. Dan oleh sebab itu maka muncullah emosi, stressful ya. Jadi mungkin di antara anak-anak sekolah minggu yang baik kelas kecil maupun kelas madya merasa bahwa atau dalam istilah sehari-hari khusus kelas madya nih, kadang orang tua kita ngegas gitu ya. Dalam artian tidak bisa dicandain sedikit, mereka ngambilnya serius gitu. Jadi tapi satu hal yang boleh kita ketahui, ya mungkin anak-anak kelas madya dan juga kelas kecil mungkin nggak tahu banyak apa sih yang terjadi atau cuman corona pakai masker, terus efeknya apa sih gitu ya. Tapi efeknya lebih daripada itu. Lebih dari apa yang kita bayangkan, bukan hanya sekolah di rumah, nanti kalau kamu baca lagi nanti baik di internet maupun dimanapun, efek kepada perekonomian. Bagaimana keadaan orang tua dalam bekerja khususnya ya, itu efek banget, sangat berefek. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan, kalau ditanya gitu ya, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk membantu kedua orang tuamu? Kerja bang, ya nggak mungkin. Ya, orang tua pasti kalau ditanya seperti itu, "Ma, aku mau kerja, Pak, aku mau kerja." Yang pasti mereka akan marah juga gitu. Karena memang tugas kita
tugas adik-adik sekalian ya, itu adalah belajar. Nanti ada saatnya kamu nanti ketika sudah selesai mungkin SMA atau berkuliah, kita sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, itu momennya. Tapi apa sih yang kita bisa lakukan gitu ya di dalam kehidupan kita nih kayak gini? Aku sebenarnya ingin menyenangkan kedua orang tuaku, Bang. Cuman aku bingung mau ngapain. Habis orang tuaku kayak tadi saya bilang ya, ngegas, emosian. Yang mungkin kamu rasakan di 2019 itu nggak kayak sekarang gitu. Cepat stres, cepat sakit mungkin di antara kedua orang tua adik-adik sekolah minggu ya. Karena memang mungkin bukan kena COVID-19, bukan, tapi karena stres. Ada yang mungkin kena darah tinggi dan segala macamnya ya. Tapi terlepas daripada itu pasti penyakit-penyakit seperti itu muncul lagi gitu. Yang tadinya mungkin kita sudah jauh lebih tenang, tapi karena keadaan ini menggerogoti, memaksa energi kita, otak kita untuk terus memikirkan gitu ya. Mungkin dalam pemikiran orang tuamu mikir, makan apa kita hari ini? At least hari ini dulu deh. Besok ya udahlah, nanti hari ini dulu. Mungkin di dalam pemikiran bapak sama mama atau papa sama mama atau mami sama papi itu. Ya, adik-adik, saya pikir kelas kecil juga harus tahu gini. Dan juga mungkin kelas madya sudah lebih tahu gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Bang? Satu hal ini sangat baik sekali. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bagaimana kalau kita tadi ngegas ya orang tua kita gitu ya. Apakah kita akan ikutan ngegas juga? Ada satu pertanyaan besar. Kalau dilihat dari Amsal ini udah jelas. Yang bagian atas. Jawaban yang lemah lembut. Jawaban yang ramah. Meredakan kegeraman. Geram itu emosi banget. Gemes dia, gemes. Tapi gemesnya lebih ke, bukan gemes ke anak kecil ya, ke anak bayi enggak. Tapi kepada kekesalan gitu, negatif. Geram itu. Ya. Di sini malah Salomo lewat Amsal mengatakan bahwa membangkitkan marah, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Maka tadi pertanyaannya kalau ketika orang tua kita ngegas, apakah kita ikutan? Apakah kita juga gak suka? Ya gak suka memang gak suka, tapi saya percaya umurnya kita yang semakin bertambah, kita perlu untuk meningkatkan karakter kita. Karakter Kristus itu seperti di ayat 15 ayat 1. Ya, kalau kamu nanti lihat lagi cerita di Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus membalas api dengan api? Itu ya perumpamaannya. Enggak kan? Sehingga nanti saya mau gitu kita dalam hal yang paling kecil aja. Kalau kamu temui hal itu, ya mungkin kamu kesal gitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya saya percaya bahwa adik-adik sekolah minggu memahami apa yang saya katakan. Kita perlu sabar adik-adik ya. Kita juga perlu dalam tingkah kita, respon kita seperti tadi ramah, lemah lembut, terima aja. Kita coba untuk mengerti apa sih yang dialami oleh orang tua kita. Ya, jangan jadi harusnya kita itu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Ya, udah tahu orang tua seperti itu, kamu malah mungkin bagi yang punya adik, ya kelas madya nih, mungkin mereka kamu jahilin lah adikmu, makin marah nanti orang tuamu, nanti kan pastinya, gitu. Sehingga kita sebagai anak-anak sekolah minggu perlu untuk tahu, seperti firman Tuhan sebelumnya ya, yang disampaikan oleh Kak Melda tadi, bagaimana kita gunakan sosial media itu juga perlu ada aturannya. Ada screen time-nya kalau di dalam bahasa Inggris itu screen time. Jelas screen time, jangan mentang-mentang kita semuanya pakai gadget, kita jadi pakai gadget terus. Ya. Atau istilahnya kita jadi terpaku. Kalau nggak ada HP nggak bisa. Aduh. Padahal bukan itu yang dimaksud Tuhan. Kita boleh serupa dengan teknologi, kita boleh ikutin teknologi, tapi jangan sampai seperti kemarin diperhamba oleh teknologi. Sehingga kita perlu buat maintain itu, ya. Ini kalau kita
Seri-seri berikutnya saya nanti akan ada lagi. Gitu. Tapi yang pasti saya mau hal simpel dulu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Beberapa mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang mungkin saya nggak tahu apapun yang sedang kamu katakan baik di sosial media kamu, mungkin kita nggak follow-followan ya, saya juga punya sosial media. Ya, mari kita gunakan jawaban respons yang baik dalam segala pergaulan, pelajaran, kehidupanmu. Ya, saya percaya makna terang itu bukan asal terang aja, enggak. Tapi dalam perkataan itu paling anak zaman sekarang tuh gampang sekali. Dikit-dikit nama binatang, ya. Dikit-dikit bully orang gitu. Tapi iya, saya pernah baca atau nonton YouTube gitu ya, bagaimana ketika orang Indonesia itu kalau dikatain, kalau lama-kelamaan bully, nggak bully, jadi terbiasa dengan bully. Gitu ya. Item misalkan. Itu udah biasa tuh, tapi si orang ini nggak tersinggung, nggak. Tapi kalau dibilang itu masuk bully nggak bully. Itu perkataan yang lemah lembut nggak? Jawaban respons yang lemah lembut nggak? Enggak. Perkataan yang pedas itu. Mungkin nggak dirasakan sama dia. Gitu ya. Jadi saya percaya anak-anak Tuhan harus tahu ini. Anak-anak Tuhan harus sadar ini. Ya. Sehingga nanti kalau firman Tuhan bilang janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya ini salah satunya. Perkataan yang lemah lembut, meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jadi saya percaya ketika saya pun pertama kayak kalian juga, kalau ketika mungkin disuruh, terus dimarahin, jadi ikutan marah. Tapi semakin kesini, semakin menyadari. Ya, jangan sampai mungkin adik-adik sekolah minggu seperti abang baru sadarnya sekarang-sekarang ini nih. Gitu. Abang pengen kamu juga sadar sejak usia muda, sejak usia anak-anak, bahwa kita perlu respect, perlu memberikan respons yang baik, supaya nanti orang tua sadar. Ya, bahwa apa yang mereka lakukan ternyata salah. Mereka nggak bisa kasih contoh misalkan. Dan mereka kembali lagi ke dalam karakter yang semula ya. Tetap juga doakan kedua orang tua kita dalam segala pekerjaan sesusah apapun, Tuhan boleh terus memberikan kemampuan bagi kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa, saya mengundang para pelayan Tuhan, kakak-kakak dan abang-abang untuk maju ke mimbar. Kita mengangkat satu lagu pujian bagi Tuhan, Selidiki Aku. Lagu ini sangat tepat sekali menggambarkan tadi ayat tadi, apakah kita mampu? Mungkin pertanyaan ini kita akan muncul seperti itu. Mampu nggak sih kita kayak si Salomo ini atau Amsal dalam Salomo ini? Kita bisa nggak sih ketika orang tua marah gitu ya? Otoho gitu ya. Sering banget tuh begitu. Orang Batak. Ya. Saya juga ngalamin kok. Tapi bagaimana kita nggak sakit hati? Kita ampuni gitu ya. Kita pahami itu. Oh, mungkin orang tua kita sudah lagi emosi, lagi marah gitu ya. Jadi saya percaya kita bisa lakukan itu. Mari kita selidiki hati kita. Kita lihat hati kita apakah ada kesal, marah, atau masih ada yang nyangkut gitu ya. Yang membuat kamu mungkin kesal, marah, nangis, atau mungkin benci sama kedua orang tuamu kadang-kadang, atau mungkin sampai saat hari ini. Mari kita pahami itu, bahwa itu salah. Bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihimu Yesus? Kita sama-sama berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, bahwa kami ingin didapati oleh Engkau Tuhan dalam keadaan setia. Kami tahu itu sulit Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, juga manusia biasa Tuhan, yang mungkin kami menjumpai kekesalan dalam diri kami Tuhan Yesus Kristus, kemarahan dalam diri kami, tangis kami Tuhan. Mungkin orang tua kami berkata yang tidak pantas bagi kami Tuhan. Mungkin orang tua kami berkata yang tidak sesuai, yang tidak seperti kedua orang tua kami mungkin Tuhan. Banyak mungkin perkataan mungkin yang tidak Tuhan mendukung kami. Kami terus diremehkan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami mau percaya bahwa ketika kami menjumpai hal yang kurang baik itu, bahkan tidak baik Tuhan dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan respons yang baik, respons yang positif Tuhan, boleh kami terus Tuhan melihat bahwa Tuhan yang memampukan kami, bukan diri kami Tuhan. Khususnya anak-Mu sekolah minggu Tuhan, yang mungkin hamba tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Hamba tidak mengerti. Tapi biarlah hamba serahkan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dari kelas kecil Tuhan dan juga kelas madya. Yang mereka boleh bertumbuh Tuhan. Bertumbuh menjadi pribadi. Bertambah umurnya Tuhan Yesus Kristus sama seperti kami semua di tempat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Dewasakan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan merasa bahwa Tuhan tidak baik. Tapi ajari mereka Tuhan lewat pemahaman-Mu bahwa Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh bisa hidup Tuhan. Kami boleh bangun tiap pagi Tuhan Yesus Kristus. Itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan merasa bahwa ini sebagai siklus kehidupan. Tapi rasakan agar kami bisa merasakan bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ini Tuhan. Bagaimana mengajarkan kami Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan respons yang ramah. Respons yang lemah lembut Tuhan. Mungkin di dalam keluarga hamba tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu ini Kau berikan pemahaman Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan. Memahami bahwa Tuhan terus baik dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami juga harus memberikan kebaikan kepada semua orang. Orang tua kami, kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan. Agar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dari kelas kecil yang tidak bersekolah. Baik di tingkat sekolah dasar. Tingkat sekolah menengah pertama juga Tuhan di kelas madya. Kami percaya Tuhan. Bahwa Tuhan terus memberkati kami Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan. Berikan kami kepintaran. Jangan biarkan pandemi ini membuat kami bodoh Tuhan. Tapi biarlah kami terus Tuhan berinovasi. Tidak malas-malasnya kami Tuhan di tengah zaman yang mungkin membuat kami malas. Tapi biarlah Tuhan kami terus produktif. Ajari kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa kami perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena pandemi saja Tuhan. Tapi biarlah setiap waktu, setiap momentum Tuhan boleh berkati kehidupan kami. Dalam sekolah mereka Tuhan berkati Tuhan. Agar mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan Yesus Kristus. Dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan boleh berikan kebaikan dalam kehidupan mereka.
Jangan biarkan mereka mengerjakan soal dengan curang Tuhan, dengan jalan pintas. Tapi biarlah Tuhan mereka boleh belajar dan diajar Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu guru mereka juga Tuhan untuk mengajari mereka dengan baik. Kedua orang tua mereka Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu Tuhan hal apa yang terjadi dalam sidang jemaatmu di GP Sidang Grogol ini. Khususnya bagi kedua orang tua, kaum bapak dan kaum ibu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi biarlah Tuhan, seperti halnya lagu kami Tuhan. Janjimu seperti fajar di pagi hari. Supaya kami terus melihat itu dalam kebaikan Tuhan berikan. Sekalipun tangis air mata ada di dalam kedua orang tua kami Tuhan. Tapi biarkanlah kau mengangkat kami Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kau memberkati kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Kau berikan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesempatan bagi kedua orang tua kami Tuhan. Supaya mereka ataupun orang tua daripada anak sekolah minggu Tuhan. Supaya mereka mampu Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Buat adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sederhana ini boleh disampaikan oleh hamba di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa kami. Tapi karena Tuhan boleh memampukan kami dalam setiap kehidupan ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Dan juga pelayan Tuhan boleh melayani kami Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan di masa muda kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus kau jawab segala pergumulan kami. Doa-doa kami juga Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mungkin jauh dari kata sempurna ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, GP Sidang Grogol. Berkati Gembala Sidang, Bapak Pendeta Besi Burian, juga hamba-hamba Tuhan lainnya, Guru Injil, dan juga Sintua, dan juga Parhobas Tuhan, ataupun Evangelis Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mungkin pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Agar kiranya Tuhan Yesus Kristus di tengah zaman yang serba kurang ini, kasih Allah tidak pernah kurang. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati juga mungkin Tuhan persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Baik nanti dikolektifkan kepada orang tua kami, ataupun ditransfer ke dalam rekening yang sudah disediakan. Tuhan, bukan soal nominal Tuhan Yesus Kristus, bukan soal besar kecilnya apa yang kami berikan, tapi hati yang mau memberi Tuhan, hati yang ikhlas Tuhan, terus mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati kami semua, itulah yang boleh kami berikan Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan, jika pada kesempatan kali ini mungkin kami bisa kasih sedikit, tapi di waktu-waktu yang lain Tuhan, berikan kemampuan kami bisa kasih yang lebih banyak lagi. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan, ibadah kami berikutnya nanti Tuhan Yesus Kristus, oleh guru-guru sekolah minggu kami yang mempersiapkannya. Agar Tuhan boleh berikan kemampuan bagi kami semua Tuhan. Bagaimana menghadapi, bagaimana memfasilitasi Tuhan anak-anak sekolah minggu ini. Terus Tuhan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah kami juga Tuhan. Agar kiranya Kau menjagai kami Tuhan. Di dalam perjalanan kami Tuhan ke rumah. Menuju rumah kami masing-masing. Sehingga kami bisa bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mulai dari pagi hari ini Tuhan, kekal hingga selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama adik-adik sekolah minggu, mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita boleh duduk kembali, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang adalah memberikan berkat bagi kita, memelihara kita sebagai ucapan syukur kita. Rekening nanti sudah akan ditampilkan
Ya, nanti juga akan di dalam sosial media akan kita berikan, atau nanti mungkin mau dikolektifkan. Jadi kasih dulu ke orang tuanya, nanti orang tuanya bisa diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, jadi mari kita belajar untuk memberi seperti doa kita tadi, sekecil apapun. Tuhan tidak lihat besar kecil, tapi Tuhan melihat bagaimana hati kita terus mau memberi. Haleluya. Kita angkat satu lagu bagi Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajablah kuasa dalam namanya. Yesusku, katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.